Om Swastiastu. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nimadi Kertiani. Saya seorang guru yang berdedikasi dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di SMP Negeri 1 Melaya. Saat ini, saya berupaya untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan tentunya relevan bagi peserta didik. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. SMP Negeri 1 Melaya adalah sekolah yang berada di ujung barat Pulau Bali, berada di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Dalam memberikan layanan pendidikan untuk menciptakan sumber daya yang unggul, SMP Negeri 1 Melaya merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu anak didik dalam proses belajarnya. Pendidik menyediakan ruang belajar yang aman dan nyaman, serta memberikan dorongan dan motivasi agar anak didik dapat mencapai potensi terbaik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dari banyaknya metode, model, dan media pembelajaran, media interaktif merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar. Dengan menggunakan media interaktif, peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi begitu saja, tetapi peserta didik juga terlibat aktif dalam proses belajar. Situasi yang saya alami dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Melaya, yaitu peserta didik kurang termotivasi dalam belajar. Dan dari materi yang disampaikan, masih banyak peserta didik yang kurang memahaminya. Saya melihat tidak semua peserta didik aktif dalam kegiatan belajar. Ada yang serius menyimak, ada yang mengikuti dengan pasif, dan juga ada yang tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan. Konsep-konsep hafalan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila membuat kurangnya minat peserta didik dalam belajar. Berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan pada kelas 9 di SMP Negeri 1 Melaya, bahwa peserta didik lebih banyak yang menyukai pembelajaran dengan media interaktif. Salah satunya berupa tayangan video pendek yang disisipkan dengan game dan ice breaking yang menarik, dengan metode yang tepat dalam pembelajaran, yang melibatkan keaktifan seluruh peserta didik dalam menemukan dan memecahkan masalah pada materi pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya menginginkan peserta didik saya selalu aktif dalam pembelajaran saya. Tugas saya adalah memotivasi peserta didik dalam belajar, dan adapun tantangan yang saya hadapi saat pelaksanaan praktik pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 9, yaitu dimulai dari merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran, baik dari menyusun perlengkapan atau perangkat mengajar seperti modul ajar, materi atau bahan ajar, media pembelajaran, LKPD yang interaktif, dan asesmen pembelajaran. Dengan melihat kemajuan teknologi yang semakin berkembang saat ini, tidak bisa kita hindarkan. Dan sebagai pendidik kita harus menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan yang menjadi referensi peserta didik. Banyak sekali sumber pengetahuan lain yang dapat digali oleh peserta didik yang sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada dirinya. Mengefektifkan waktu pembelajaran agar materi dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Dan juga penggunaan media interaktif atau alat peraga pembelajaran yang inovatif, tepat dan menarik perhatian dan berpusat pada peserta didik. Juga menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik agar peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran. Apa yang anak-anak tahu tentang hak dan kewajiban? Hak berarti sesuatu yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan Kewajibannya apa? mengumpulkan tugas dengan baik, itu juga keseimbangan. Ya, secara seimbang di berbagai bidang kehidupan. Apa tadi ya? Berbagai bidang kehidupan itu yang empat tadi itu maksudnya keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Artinya ada sebuah toleransi nantinya, ya. Saling menghargai, saling menghormati, sing merampok, ya. Itu juga. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tahun ada 12 bagi 2. Berarti ada berapa? Melalui tayangan video pendek yang dibagikan berupa link di masing-masing kelompok, memberikan sebuah sumber belajar yang menarik bagi peserta didik. Peserta didik mampu menganalisis dan menemukan solusi dari permasalahan yang muncul dalam materi, dengan contoh perilaku yang ada di lingkungan peserta didik.
sehingga memberikan pemahaman pembelajaran yang kontekstual dan pemahaman berpikir kritis peserta didik. Memberikan kebebasan peserta didik dalam kelompok untuk menentukan produk yang dibuat sesuai dengan pilihan dan petunjuk pada LKPD yang disesuaikan dengan minat belajar peserta didik. Saya melakukan penilaian secara keseluruhan proses pembelajaran, meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Indonesia, hak berarti sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk Dari guru. 2. Hak menggunakan fasilitas sekolah. 3. Mendapat perlindungan, yaitu 1. Mendapat uang bekal dari orang tua. 2. Mendapat kasih sayang dari orang tua. 3. Mendapat hak dan identitas. Kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, kami silakan. Bila terjadinya suatu kejahatan seperti kriminal, seperti adanya Kita hari ini bahwa hak dan kewajiban harus dilakukan beriringan. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kedua, dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, Warga negara lebih ditekankan kepada hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Hari ini aku merasa senang karena bisa belajar hak dan kewajiban bersama teman-teman sambil melakukan ice breaking kecil yang seru. Karena bisa langsung mengeluarkan pendapat kami dan kreativitas kami di depan banyak orang. Hal baru yang aku pelajari hari ini yaitu contoh-contoh perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal mendengarkan, menyimak, dan memahami materi yang disampaikan. Demikian praktek baik yang telah saya buat dan saya bagikan. Semoga apa yang telah saya bagikan dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, serta memberikan dampak bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita terus berinovasi, serta bergerak bersama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om. Salam bahagia. Saya sangat senang dengan adanya pembelajaran yang menggunakan media interaktif berupa tayangan video pendek. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi saya. Dan permainan dalam bentuk kelompok dan ice breaking juga sangat seru sekali. Saya di sini ingin meminta sesuatu hal dari perasaan Lumang terkait dengan selama ini saya ajak untuk merancang menyusun pembelajaran yang tujuannya adalah untuk memberikan kita agar kita sebagai guru tetap kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Baik Bunda, saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bunda karena selama ini sudah diajak untuk berdiskusi juga berkolaborasi dalam menyusun pembelajaran yang inovatif sehingga nanti tujuannya juga akan berdampak pada peserta didik. Saya sebagai orang tua murid sangat senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah tentang pembelajaran inovatif berupa video pembelajaran, karena melalui video pembelajaran itu anak saya lebih kreatif lagi dan bisa belajar mandiri di rumah dengan menonton video itu sendiri, menganalisis video itu, sehingga dia bisa lebih mandiri, lebih aktif lagi. Ibu Made Kertiani sudah berhasil membawakan pembelajaran PPKN dengan cara yang berbeda. Beliau sudah berhasil membawakan pembelajaran ini dengan strategi diferensiasi, yaitu menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dan model pembelajaran discovery learning. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat baik di sekolah kami, mengingat kami harus perlu meningkatkan kualitas pembelajaran secara terus-menerus dan berkesinambungan. Semoga hal-hal seperti ini bisa dilakukan juga oleh guru-guru lainnya di sekolah kami.